Oke, siap, sorry. Yuk, mulai. Dah. Oke, 3, 2, 1, action. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang dampak etika dari kebijakan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Sebelum menuju materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, eh, saya Muhammad Rizky Ramadan. Lalu ada teman saya. Saya Ilham Hidayatullah. Saya Muhammad Hafiz Fikri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan AI di berbagai sektor yang akan dibahas oleh em, teman saya. Kepada Ilham, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Ilham Hidayatullah. Di sini saya masih belajar. Jadi kalau ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Intinya, kita sekarang bahas etika AI bukan untuk mengerem inovasi, tapi jadi suspensi supaya lajunya tetap cepat tapi aman. AI sudah dipakai di rekrutmen, kredit, kesehatan, pendidikan, sampai layanan publik. Kalau data atau proses bias atau gelap, dampaknya bisa sistematik karena regulasi kadang tertinggal. Prinsip etika jadi pagar awal, memaksimalkan manfaat, meminimalkan kerugian, dan memastikan ada yang bertanggung jawab. Hari ini saya bingkai sederhana hak dan privasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan fokus pada manusia. Kita juga akui sejak awal di lapangan ada trade-off dan itu wajar. Yang penting kita jelaskan alasan dan mitigasinya. Oke, sekarang masuk ke etika. Nah, prinsip etika. Pertama, itu ada keadilan fairness. Ada keadilan, tujuannya hasil dalam proses tidak mendiskriminasi praktik, data representasi, uji bias yang relevan konteks, mekanisme banding, catatannya, metrik fairness saling bertukar, jelaskan pilihan dan dampaknya. Kedua, ada transparansi dan keterjelasan. Tujuannya audiens paham tujuan data dan cara kerja pada level yang bermakna. Praktek demokrasi ringkas, notifikasi keputusan otomatis, jalur minta penjelasan. Batasnya, jangan sampai bocorkan rahasia atau keamanan. Targetkan transparansi yang beralasan. Ketiga, ada akuntabilitas. Tujuannya jelas, bertanggung jawab di tiap tahap. Pertama ada data, lalu ke model, lalu ke deployment, yang terakhir monitoring. Praktiknya, transparency, human in the loop, untuk risiko tinggi, pelaporan, insiden, dan remediasi yang tegas termasuk tenggat. Yang keempat, ada privasi, keamanan, privasi dan keamanan. Tujuannya untuk melindungi hak subjek, data, dan ketahanan sistem. Praktiknya meminimalisasi data, pembatasan tujuan, kontrol akses, enkripsi, dan ujian kerentanan. Waspadai function creep dan serangan seperti membership interface. Yang terakhir, berpusat pada manusia. Tujuannya martabat dan kesejahteraan jadi arah desain. Praktiknya libatkan pengguna termasuk kelompok rentan. Sejak awal, opsi output, desain inklusif, dan ukuran kepercayaan dan dampak sosial. Hindari partisipasi tokenistik. Yang terakhir ada trade-off yang jujur. Transparansi versus keamanan, fairness versus akurasi saat data terbatas. Partisipasi versus efisiensi, bukan dihapus tapi diakui dan diintimidasi. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf, Ki,
Itu di mute. Sorry. Oke, selanjutnya kita akan bahas di sini tuh tentang dampak kebijakan terhadap penggunaan AI, teman-teman. Yang dimana di sini tuh kita tuh ada dampak positif dan negatifnya gitu. Dan setelah kita bahas dampaknya, kita akan bahas studi kasusnya. Nah, untuk pertama itu kita akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Yang dimana dampak positifnya ini ada 5. Yang pertama tuh perlindungan privasi, kepercayaan publik, inovasi bertanggung jawab, dan keadilan sosial, lalu transparansi dan akuntabilitas. Nah, untuk perlindungan privasi, regulasi seperti GDPR dan UU PDP memastikan data pengguna dilindungi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap AI ini meningkat. Lalu kepercayaan publik, kebijakan yang baik menumbuhkan rasa aman dalam menggunakan AI. Lalu, inovasi yang bertanggung jawab. Perusahaan dipaksa berinovasi secara etis, menciptakan teknologi yang aman dan adil. Dalam yang aman dan adil ini konteksnya itu dalam penggunaan manusia, teman-teman, seperti itu. Lalu, keadilan sosial. AI yang diawasi bisa membantu mengurangi bias sosial, misalnya dalam sistem peradilan atau pendidikan. Nah, yang kelima itu transparansi dan akuntabilitas. Dan kebijakan yang jelas, AI bisa diaudit dan dikontrol oleh publik. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu overregulation atau regulasi yang berlebihan. Kebijakan yang terlalu ketat bisa menghambat start untuk berinovasi. Lalu, pengawasan massal. AI bisa digunakan untuk memantau warga, contohnya SCS atau Social Credit System di China. Lalu, kesenjangan global. Negara maju melaju cepat dalam inovasi, sementara negara berkembang tertinggal karena keterbatasan sumber daya. Dan yang keempat itu ambiguitas hukum. Saat AI menimbulkan kerugian, sulit menentukan siapa yang bersalah. Apakah AI itu sendiri, atau developer, atau penggunanya. Lalu yang kelima, bias kebijakan. Kebijakan bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Nah, lanjut kita akan bahas studi cases-nya. Saya di sini mengambil 3 regulasi dari berbagai negara. Yang pertama itu ada Europa AI Act, lalu ada China Social Credit System, dan UU22 atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, yang akan kita bahas pertama di sini yaitu European AI Act. Secara garis besar, regulasi ini tuh disahkan oleh Uni Eropa pada tahun 2024. Efektifnya itu tahun sekarang, 2025. Tujuannya itu mengatur penggunaan AI berdasarkan tingkat risikonya terhadap masyarakat. Jadi, regulasi ini tuh menentukan ada beberapa AI, jadi membuat klasifikasi risikonya. Yang pertama tuh unacceptable risk. Misalnya manipulasi kognitif, pengenalan wajah massal di ruang publik, lalu high risk diizinkan tetapi memenuhi syarat ketat. Nah, balik lagi ke unacceptable risk, itu dilarang teman-teman. Lalu yang high risk itu diizinkan tapi harus memenuhi syarat ketat, yaitu harus transparan, lalu ada audit dan keamanan datanya itu terjamin. Lalu ada limited risk, wajib memberitahu pengguna bahwa mereka berinteraksi dengan AI. Jadi sebelum si pengguna ini berinteraksi dengan AI, AI itu sendiri harus memberitahu bahwa mereka tuh sedang berinteraksi seperti itu. Lalu minimal risk, bebas digunakan. Untuk AI ini, itu ada di filter foto atau filter video, lalu di game-game AI dan sebagainya. Untuk dampak positif dari regulasi ini, yang pertama tuh melindungi hak privasi dan keselamatan warga, mendorong inovasi yang etis dan bertanggung jawab. Jadi, startup atau orang yang ingin membuat AI ini tidak bisa membuat AI itu secara sembarangan, seperti itu. Lalu meningkatkan kepercayaan publik terhadap AI. Sedangkan untuk dampak negatifnya, aturan ini sangat ketat, teman-teman. Proses sertifikasi dan audit bisa mahal dan rumit, menghambat startup kecil, lalu potensi memperlambat inovasi karena regulasi yang ketat. Seperti itu. Selanjutnya di sini em, kita akan membahas tentang regulasi China Social Credit System atau SCS.
Untuk garis besarnya sendiri, SCS ini Sistem Nasional Berbasis AI dan Big Data untuk menilai perilaku warga dan perusahaan. Skor sosial skor sosial ditentukan dari kepatuhan hukum, perilaku ekonomi, dan etika sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan hukum. Jadi AI ini tuh benar-benar seperti kayak mata elangnya yang ada di negara Cina itu sendiri, teman-teman. Jadi semua gerak-gerik masyarakatnya sendiri, perilakunya tuh direkam dan diawasi oleh AI itu sendiri. Nah, AI ini digunakan untuk pemantauan aktivitas digital, transaksi, hingga perilaku di ruang publik. Dampak positifnya apa? Mendorong kedisiplinan sosial dan kepatuhan hukum. Jadi orang-orang yang ingin berbuat jahat di sini tidak bisa berkutik, teman-teman, karena diawasi oleh AI itu sendiri. Lalu mempermudah pemerintah dalam penegakan aturan. Jadi pemerintah di sini tuh lebih mudah dalam melakukan tindakan untuk mencegah atau malah mengurangi ketidakpatuhan hukum masyarakat ya teman-teman. Lalu mengurangi penipuan dan korupsi melalui sistem pelacakan otomatis. Untuk dampak negatifnya apa? Resiko pelanggaran privasi besar karena pengawasannya massal, teman-teman. Lalu potensi penyalahgunaan untuk kontrol sosial dan politik. Skor tidak transparan dan sulit diperbaiki jika salah. Jadi, jika AI ini melakukan kesalahan, teman-teman tidak bisa protes seperti itu. Jadi, kalau misalkan em, tindakan teman-teman yang dimana menurut AI tindakan ini salah, padahal teman-teman tidak melakukan kesalahan, akan tetap dianggap salah oleh AI sendiri, teman-teman. Yang ketiga, itu kita akan membahas UU PDP. Tolong di next, Bang Dayat. Nah, UU PDP 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Fokusnya ini melindungi data pribadi warga Indonesia di ruang digital termasuk yang diproses oleh AI. Nah, untuk undang-undang ini eh, tidak secara langsung mengatur AI, teman-teman. Tapi fokusnya itu untuk melindungi data pribadi kita sebagai warga negara Indonesia, teman-teman. Nah, lalu mengatur hak subjek data, hak untuk mengakses, menghapus, menarik persetujuan. Lalu kewajiban pengendali data, serta sanksi atas pelanggaran. Tidak secara langsung mengatur AI, tetapi menjadi dasar etika pemrosesan data AI. Lalu untuk dampak positifnya apa? Dampak positifnya itu memberikan landasan hukum jelas dalam penggunaan data untuk AI, meningkatkan kesadaran dan keamanan data pribadi, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap teknologi digital di Indonesia. Untuk dampak negatifnya apa? Belum memiliki panduan teknis spesifik untuk sistem AI. Jadi benar-benar untuk AI sendiri di Indonesia ini belum ada regulasi yang jelas, teman-teman. Maka dari itu mungkin kita sering banget nemuin banyak orang-orang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan AI ini, teman-teman. Salah satunya penggunaan AI deepfake. Sekarang tuh AI deepfake itu banyak digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk membuat konten pornografi, teman-teman. Dan kasusnya ini udah banyak, udah menyebar luas itu, teman-teman. Lalu untuk dampak negatif selanjutnya tuh penegakan hukum masih lemah dan bergantung pada kesiapan lembaga terkait. Nah, untuk ini sendiri, teman-teman, setahu saya, apa ya? Ya tadi penegakan hukumnya itu tidak ada. Jadi pelakunya pun sangat susah untuk dicari, teman-teman, karena susah untuk dilacaknya. Selanjutnya, perusahaan kecil bisa kesulitan memenuhi kewajiban kepatuhan data. Nah, karena kita membahas AI di sini, saya iseng, teman-teman, nanya nih. Dari 3 studi case ini, saya tuh membandingkan. Dan membandingkannya tuh dari perspektif manusia sendiri dan dari perspektif AI. Nah, untuk dari perspektif AI, mana sih yang lebih efektif? Kalau menurut AI sendiri, China Social Credit System itu paling efektif karena secara teknis udah terintegrasi AI itu dilakukan secara luas gitu. Jadi penggunaan AI itu udah ada di berbagai sektor dan di mana aja. Lalu lebih cepat dan mendalam. AI itu punya peran besar dalam mengambil keputusan gitu. Jadi kalau menurut AI ini salah, ya kamu salah. Kalau menurut AI kamu benar, ya kamu benar. Kamu tidak bisa membenarkan apa yang salah dan kamu tidak bisa menyalahkan apa yang benar. Nah, selanjutnya itu
efektivitas ini berisiko terhadap etika dan hak asasi manusia. Balik lagi, SCIS ini bisa terindikasi melanggar hak privasi manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, sedangkan dari perspektif manusia sendiri, em, European AI Act ini paling efektif karena imbang gitu. Karena mengatur AI dan prinsip tanggung jawab, transparansi, dan perlindungan hak warga. Jadi untuk European AI Act ini benar-benar sangat ingin menjaga warganya, khususnya privasi dan datanya teman-teman. Sementara untuk Undang-Undang PDP 2022, tahun 2022 itu langkah awal menuju hal yang sama, tetapi masih perlu penguatan implementasi dan aturan turunan. Jadi untuk aturan yang ada di Indonesia ini nih, bisa dibilang masih abu-abu karena belum ada teknisnya yang jelas dan lembaganya pun kita nggak tahu mereka siap atau enggak. Nah, mungkin kalau untuk studi case dan dampak negatif dan positifnya itu mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan beralih ke kebijakan etis AI. Kepada Saudara Hafiz, boleh? Disconnect ya? Disconnect. Oke, kita masuk ke strategi kebijakan etis AI ini. Mempelajari berbagai studi kasus dari yang sebelumnya, kami menemukan bahwa setiap negara memiliki cara berbeda dalam mengatur penggunaan teknologi ini. Dari pengamatan, kami menyusun 5 strategi, yaitu terdapat yang pertama ada privacy by design. Strategi ini yaitu perlindungan privasi pengguna diterapkan sejak awal perancangan maupun perilisan, bukan sistem pada akhir yang selesai dibuat. Dengan cara ini, data pribadi menjadi bagian utama dari desain sistem, bukan sekedar tambahan di akhir. Penting di era digital ini, data pribadi sering menjadi sasaran penyalahgunaan serta menjadi perlindungan sejak awal yang paling efektif. Lalu kita ke strategi kedua, ada audit dan sertifikasi AI. Sebelum digunakan oleh publik, harus ada proses sertifikasi maupun audit memastikan algoritmanya aman, transparan, dan bebas bias. Seperti halnya produk makanan yang diuji kelayakan, itu wajib. Dan AI ini harus melewati pemeriksaan etika dan keamanan. Tujuan utamanya adalah agar sistem yang beredar memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap penggunanya. Dan ketiga, ada partisipasi publik. Kami menilai bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan AI. Dengan mendengarkan suara publik, kebijakan yang dibuat tidak hanya berpihak pada pemerintah atau perusahaan besar, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik menjadi penting agar kebijakan AI ini tidak bersifat elitis melainkan terbuka dan inklusif. Lalu
kolaborasi internasional. Karena teknologi ini bersifat global dan sudah internasional, maka kerjasama antar negara diperlukan membentuk standar etika bersama, bertujuan untuk menghindari kesenjangan antara negara maju dan berkembang dan penggunaan AI tidak merugikan pihak manapun. Dan pengawasan pengembangan AI dapat berjalan lebih transparan dan terkoordinasi. Pendidikan dan literasi AI, yakni percaya bahwa masyarakat harus memahami apa itu AI, cara kerjanya, serta risiko. Dan ini masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi maupun mengidentifikasi potensi penyalahgunaan. Pendidikan ini menjadi fondasi utama untuk menciptakan generasi yang sadar etika dan tanggung jawab digital. Jadi, kelima strategi ini kami anggap sebagai pilar penting dalam membangun kebijakan AI yang etis dan manusiawi. Semua strategi ini memiliki tujuan utama, yaitu memastikan bahwa AI berfungsi untuk manusia bukan sebaliknya. Nah, dari pemaparan strategi tadi, kami memiliki gagasan ide utama bahwa kebijakan AI tidak cukup hanya mengatur teknologi dari sisi teknis atau ekonomi, tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Ini melibatkan perkembangan AI di sektor ini seringkali memperhatikan dampak sosial dan moralnya. Banyak sistem yang mengejar efisiensi namun mengabaikan privasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kami ingin menekankan bahwa kebijakan AI perlu didesain dengan pendekatan human centered atau berpusat data manusia. Dan kami memilih gagasan ini karena kami percaya bahwa keberhasilan teknologi seharusnya diukur bukan hanya dari kecanggihannya, tetapi dari sejauh mana ia membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Dan oke, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan pembahasan kami dapat menyimpulkan kebijakan AI beretika adalah fondasi utama agar teknologi ini membawa manfaat, bukan ancaman. Tanpa etika, AI dapat berubah menjadi alat diskriminasi, pengawasan massal, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, AI yang prinsip pertama yang kita pegang adalah mungkin harus transparan, adil, dan selalu menempatkan manusia sebagai pusatnya. Dengan menerapkan kebijakan yang beretika, melakukan pengawasan, serta meningkatkan kesadaran publik, AI dapat menjadi mitra manusia dalam membangun masa depan yang lebih cerdas dan berkeadilan sosial. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Em, See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.